Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pesantren Virtual, channel yang membuka dan mengembangkan wawasan keislaman, menyajikan berbagai informasi keislaman, dengan merujuk pada sumber-sumber informasi yang akurat dan kredibel. Diasuh oleh santri tulen, bukan karbitan. Berikut adalah terjemahan ke-8 dari kitab Kiai Ali Maksum yang berjudul Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah. Contoh ke-7. Apakah ada nikmat dan siksa dalam kubur? Sekelompok orang yang mengaku beragama Islam mengingkari adanya siksa dan nikmat kubur. Mereka mengemukakan berbagai argumentasi untuk mendukung keingkaran mereka itu yang justru menunjukkan kebodohan mereka yang sangat akut terhadap agama Islam itu sendiri. Karena Al-Quran dan hadis telah menyinggung adanya nikmat dan siksa kubur. Tidak ada seorang muslim pun yang berani mengingkari hal ini. Berikut ini beberapa penjelasan terkait hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. Artinya, kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah para pengikut Firaun ke dalam azab yang sangat pedih. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah memperlihatkan neraka kepada Firaun dan kaumnya setiap pagi dan sore. Hal ini bisa terjadi di dunia, di alam kubur, atau di akhirat. Di dunia, hal ini pasti tidak mungkin terjadi. Di akhirat, ayat ini telah menjelaskan secara tegas tentang keadaan mereka di sana, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada para malaikat, masukkanlah para pengikut Firaun ke dalam azab yang sangat pedih. Dengan demikian, peristiwa ditampakkannya neraka kepada mereka itu tidak terjadi di akhirat. Jika hal tersebut tidak mungkin terjadi di dunia dan tidak mungkin terjadi di akhirat, maka jelaslah bahwa peristiwanya terjadi di alam kubur. Inilah bukti teks Al-Quran tentang apa yang kami katakan, yakni perihal adanya nikmat dan siksa kubur. Adapun hadis sahih, ada banyak hadis Nabi yang menjelaskan adanya hal tersebut, yakni perihal nikmat dan siksa kubur. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan Imam An-Nasai meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah keluar rumah, melewati makam, setelah matahari tenggelam, lantas mendengar suara, jeritan, lalu bersabda, Yahudu tu'adzabu fi qabriha. Artinya, orang Yahudi sedang disiksa di dalam kuburnya. Imam An-Nasai dan Imam Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Laula an tadafanu, lada'autu laha an yusmi'akum 'adzab al-qabri. Artinya, seandainya kalian tidak menguburkan jenazah, tentu aku memohon kepada Allah agar memperdengarkan siksa kubur kepada kalian. As-Syaihon, yakni Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai dan Imam Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua makam, lantas bersabda, Innahuma la yu'adzabani, wa ma yu'adzabani fi kabirin, ay fi nadharin nasi. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati, wa amma al-akharu fakana la yastatiru min bawlihi. Artinya, sungguh penghuni dua makam ini benar-benar sedang disiksa. Keduanya disiksa bukan karena dosa besar, dalam pandangan manusia. Seorang di antara keduanya suka mengadu domba atau memfitnah, sewaktu di dunia. Dan seorang lagi tidak menutupi, memasang pelindung, dari percikan kencingnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta satu pelepah pohon yang masih basah, lalu membelahnya menjadi dua bagian. Satu bagian ditancapkan di atas satu makam, dan satu bagian lagi ditancapkan di atas makam lainnya. Kemudian beliau bersabda, La'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa. Artinya, semoga siksa keduanya teringankan selama kedua bagian pelepah ini belum kering. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis dari Hanik, yaitu orang yang dimerdekakan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menangis sampai jenggotnya basah oleh air mata tiap kali berada di suatu kuburan.
Beliau ditanya seseorang, "Kenapa sewaktu mengingat surga dan neraka engkau tidak menangis, sedangkan mengingat kubur saja engkau menangis?" Beliau menjawab, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه." Artinya, kubur adalah salah satu dari sekian persinggahan di akhirat. Jika seseorang selamat dari siksa kubur, maka persinggahan selanjutnya lebih mudah. Namun jika tidak selamat dari siksa kubur, maka perjalanan selanjutnya semakin lebih berat. Aku juga pernah mendengar beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. Artinya, aku sama sekali belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai meriwayatkan sebuah hadis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه ليسمع حفق قرع نعالهم إذا انصرفوا عنه أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا في الجنة فيراهما جميعا. وأما الكافر والمنافق فيقول لا أدري كنت أقول ويقول الناس فيه فيقال لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. Artinya, sesungguhnya jika seorang sudah diletakkan di dalam kuburannya dan ditinggal pergi oleh teman-teman yang mengantarkannya, ia benar-benar mendengar suara gemerisik sandal mereka. Jika mereka sudah pergi meninggalkannya, ia didatangi dua malaikat yang lantas mendudukkannya kemudian bertanya, "Apa pendapatmu tentang orang lelaki yang bernama Muhammad ini?" Jika ia seorang yang beriman, ia menjawab, "Aku bersaksi bahwa dia adalah hamba dan utusan Allah." Lantas dikatakan kepadanya, "Lihatlah calon tempatmu di neraka. Allah telah menggantinya dengan tempat di surga karena jawabanmu tadi." Lantas semua tempat di kedua tempat itu, yakni tempat-tempat di surga dan tempat-tempat di neraka, diperlihatkan kepadanya. Adapun orang kafir dan orang munafik, dia menjawab, "Aku tidak tahu, aku ikutan seperti apa yang dikatakan orang-orang saja tentangnya." Lantas dikatakan kepadanya, "Kamu tidak tahu, dan kamu tidak mau membaca." Kemudian orang tersebut dipukul sekali pukulan dengan palu besi di antara kedua telinganya. Kemudian ia menjerit dengan jeritan yang didengar oleh makhluk-makhluk di sekitarnya, selain jin dan manusia. Hadis ini juga menjelaskan hal lain yang tidak menjadi objek pembahasan di sini, yaitu adanya pertanyaan kubur. Dalam beberapa hadis lain, ada juga pertanyaan tentang siapa Tuhan kita dan apa agama kita, sebagai tambahan dari pertanyaan tentang siapa Nabi kita. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang disebut fitnah kubur, sebagaimana yang disinggung firman Allah, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Artinya, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang dalim, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Sampai di sini sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, bagi seorang muslim yang ingin mendapatkan kebenaran melalui jalannya. Demikian kata Kiai Ali Maksum perihal ada atau tidak adanya nikmat dan siksa kubur dalam kitab beliau, Hujah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tunggu video-video kami selanjutnya. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komentar, dan sebarkan video ini kepada sanak famili dan teman-teman. Semoga menjadi jalan kemanfaatan bagi orang lain, dan menjadi tabungan amal baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wa huwal hadi ila sawa'is sabil.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.